Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta konferensi Nusantara yang kami hormati, sesaat lagi kita akan dengarkan pemateri panel dari panelis kedua, yaitu Ibu Dianindah Apriani. Ibu Dianindah Apriani sebagai Senior Country Manager di Cambridge Assessment International Education. Sebelum menjabat sebagai Senior Country Manager di Cambridge Assessment International Education, sebuah institusi penyedia kurikulum yang diakui di seluruh dunia, Ibu Dianindah Apriani banyak berkecimpung sebagai praktisi pendidikan di berbagai institusi. Pengalamannya sebagai guru dan manajemen sekolah menjadikan beliau paham betul akan kebutuhan siswa ketika mereka berada di institusi pendidikan. Membawai lebih dari 200 sekolah di Indonesia, memberikan Ibu Dianindah Apriani kesempatan untuk mengamati, mempelajari, membagikan, dan mengkolaborasi praktik-praktik baik yang ada di berbagai sekolah untuk kepentingan pendidikan di Indonesia. Pada konferensi Pendidik Nusantara kali ini, Ibu Dianindah Apriani akan memberikan gambaran bagaimana para pendidik menghadapi tantangan menurunnya partisipasi siswa dalam belajar dari rumah. Beliau juga akan memberikan gambaran terkait Assessment for Learnings atau AFLS dalam membantu meningkatkan partisipasi siswa dan mewujudkan konsep merdeka belajar. Beberapa poin materi yang akan beliau bahas adalah apa perbedaan tingkat partisipasi siswa sebelum, ketika, dan sesudah BDR, apa itu AFLS dan kaitannya dengan partisipasi siswa dan merdeka belajar. Kemudian yang terakhir adalah apa yang perlu diperhatikan terkait partisipasi siswa ketika sekolah dibuka kembali. Ibu Dian, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan, Bu. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Dian sebagai Senior Country Manager dari Cambridge Assessment International Education. Senang sekali sore hari ini bisa bergabung bersama rekan-rekan dari seluruh Nusantara. Dalam kesempatan kali ini saya akan bicara mengenai tantangan menjaga partisipasi siswa dalam pembelajaran daring atau luring. Jadi konsentrasinya adalah di tingkat partisipasi siswa. Nah, ketika kita bicara mengenai pandemi ini telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang pendidikan tentunya yang memiliki pengaruh terbesar. Berdasarkan survei dari sister organization kami, yaitu Cambridge University Press yang dilakukan baru-baru ini terhadap 1.200 siswa dari berbagai negara tentang bagaimana mereka beradaptasi dan tentang bagaimana mereka memandang kemajuan belajar mereka selama masa pandemi ini, ternyata hasilnya ada beberapa hal gitu yang menarik yang akan saya share dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah 50% dari siswa yang disurvei ini menganggap bahwa pembelajaran jarak jauh itu ternyata lebih sulit dari yang mereka bayangkan sebelumnya. Jadi mungkin Bapak Ibu guru masih ingat bahwa ketika kita bicara di awal pandemi di Maret atau April 2019, 2 tahun lalu, itu kita, maksud saya Maret atau April di tahun lalu, di tahun 2020, itu ternyata awalnya itu kelihatannya menyenangkan buat siswa. Bahkan mungkin sebagian dari mereka merasa yes gitu ya, belajar dari rumah gitu, punya kesempatan yang lebih banyak untuk bisa bersantai, untuk bisa bermain, untuk bisa melakukan hal-hal yang mereka senangi lainnya di rumah gitu. Tapi pada kenyataannya mereka ternyata mengalami kesulitan gitu, kesulitan dalam belajar dan kesulitan dalam aspek lainnya juga gitu. Jadi ternyata ini nggak semudah yang mereka dan nggak semenyenangkan yang mereka bayangkan sebelumnya. Dan yang kedua, 3 hal yang menurut mereka paling sulit selama melakukan pembelajaran di masa pandemi ini. Yang pertama adalah mengenai manajemen waktu. Dan ini saya rasa bukan hanya siswa, tapi juga kita sebagai orang dewasa ini juga mengalami kesulitan dalam melakukan pembagian waktu antara kehidupan pribadi kita dan kehidupan profesi, baik itu sebagai guru atau misalnya sebagai orang tua yang bekerja dan lain sebagainya. Nah, hal yang kedua yang dianggap sulit bagi siswa itu adalah bagaimana menjaga atau membangun motivasi dalam belajar. Setelah hampir setahun pandemi ini dan pembelajaran jarak jauh ini berlangsung, motivasinya itu ternyata tidak setinggi di awal gitu ya. Karena apa? Karena sudah bosan mungkin gitu. Kalau di awal
melakukan hal yang baru biasanya siswa itu merasa tertantang, merasa senang, tapi begitu ke sini itu mereka inginnya buru-buru kembali melakukan pembelajaran tatap muka gitu. Jadi motivasinya itu adalah hal yang sulit untuk dibangun bagi mereka. Yang ketiga adalah komunikasi. Tentu saja mereka tetap bisa melakukan komunikasi secara daring seperti ini, atau bahkan mungkin sesekali melakukan komunikasi secara luring, tapi terbatas, ya, dibatasi dengan berbagai aturan, dengan protokol kesehatan yang harus dipatuhi, menjaga jarak, kemudian memakai masker dan sebagainya. Dan ini bukan hal yang mudah bagi para siswa dan juga bagi para kita orang dewasa tentunya. Ternyata selama masa pandemi ini, tingkat kehadiran siswa itu justru meningkat. Ya, jadi sesuai yang Bapak Ibu banyak yang tadi menjawab, tingkat kehadiran itu lebih tinggi, ada yang tadi menjawab dua-duanya rendah gitu ya. Justru tingkat kehadirannya itu meningkat. Gitu. Kenapa? Ya karena mungkin sebelumnya siswa kalau yang berpikir untuk saya nggak mau, saya malas masuk sekolah hari ini, saya lebih baik bermain dengan teman dan sebagainya. Kalau sekarang justru sekolah baik melalui daring ataupun mungkin melalui tugas dan sebagainya, itu justru kesempatan bagi mereka untuk bisa melakukan interaksi dengan teman-temannya, untuk bisa bertemu, berkomunikasi dengan guru-gurunya. Jadi tingkat kehadiran mereka meningkat. Nah, namun seperti yang tadi saya sampaikan di awal, motivasi mereka justru yang turun. Jadi motivasinya ini yang sulit sekali untuk dibangun kembali. Jadi kalau tadi kita bicara mengenai partisipasi, nah tingkat partisipasi apanya nih yang mau dilihat? Kalau dari segi kehadiran, presensi, ada seperti kita semua di sini, ada sekitar 300 orang di dalam ruangan ini, hadir, iya, ada. Tapi apakah mereka aktif berpartisipasi? Apakah mereka benar-benar melakukan pembelajaran? Apakah orang-orang yang ada di sini benar-benar mendengarkan dan benar-benar mengikuti, menyimak dengan baik? Nah, itu belum tentu, gitu ya. Jadi ketika kita bicara tingkat partisipasi, apakah berdasarkan dari kehadiran atau berdasarkan dari motivasi, gitu. Jadi ini yang perlu digarisbawahi sebelumnya. Artinya tingkat kehadiran itu tidak berbanding lurus dengan partisipasi siswa yang kita bicarakan. Tentunya kita ingin bicara kualitas. Artinya siswanya hadir dan juga mereka benar-benar berpikir dan benar-benar belajar. Itu proses pembelajarannya dilakukan dengan baik. Nah, kemudian yang berikutnya masih dari hasil survei tadi, kita bicara siswa ini, mereka kalau tadi bilang 3 hal yang menurut mereka sulit, kalau sekarang 2 hal yang menurut mereka terbaik selama belajar di masa pandemi. Yang pertama adalah waktu belajar yang fleksibel. Nah, waktu belajar yang fleksibel, kalau sebelumnya mereka mungkin harus bangun 2 jam lebih pagi atau 3 jam lebih pagi untuk mengejar moda transportasi, untuk menghindari kemacetan. Kalau sekarang mereka tidak perlu lagi gitu ya melakukan hal itu. Sehingga tadinya juga mungkin kalau belajar dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, nah sekarang waktunya tentu saja tidak mungkin bisa dari jam 7 sampai jam 3, tapi pasti disesuaikan. Ada penyesuaian dan lebih banyak waktu luang mereka, lebih banyak waktu mereka untuk beristirahat dari screen tentunya, dari monitor. Jadi mereka menganggap ini adalah hal yang terbaik. Kemudian yang kedua mengenai akses ke sumber belajar yang jauh lebih besar. Boleh dibilang nyaris tidak terbatas. Contohnya misalnya di kami di Cambridge International itu sebelumnya ada beberapa sumber belajar yang ketika sekolah ingin mengakses mereka harus membayar dengan jumlah tertentu misalnya, atau mereka harus membeli, atau mereka harus mengirimkan guru dengan jumlah tertentu. Tapi kalau sekarang itu dibuat gratis, dan bukan cuma dari kami tapi juga dari kurikulum provider lainnya, dari publishers, dari berbagai pihak itu juga menggratiskan. Kenapa? Karena ini adalah salah satu bentuk support kita kepada sekolah yang kita tahu masa ini adalah masa sulit bagi semua pihak. Ya, jadi dengan adanya ini membuat siswa menjadi lebih mudah untuk bisa mengakses sumber belajar dari manapun ya, dan sumber belajar ini tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari luar, dari yang lainnya. Tentu saja ketika mereka punya fasilitas yang memadai ya. Nah, yang keempat, ke depannya gitu di masa yang akan datang, siswa ini menginginkan, berharap bahwa 60% dari pembelajaran mereka itu dilakukan secara daring. Nah, ini menarik
Ya, jadi di saat sekarang kita beranggapan bahwa pembelajaran daring itu mungkin sedikit membosankan, tapi ternyata ke depannya siswa-siswa ini justru menginginkan adanya blended learning. Ya, jadi pembelajaran campuran, di mana tetap ada yang daring, tetap ada juga yang luring. Ya, bahkan mungkin tidak 50-50 tapi lebih kepada banyakin daringnya dong gitu. Nah, dengan alasan yang ya di sini tidak disebutkan gitu ya. Tapi bisa jadi bahwa mereka menganggap ini sebenarnya hal yang baik gitu untuk diteruskan gitu ya. Jadi mereka bisa lebih ya tadi bisa waktunya lebih fleksibel, bisa mengakses sumber belajar lebih banyak, bisa belajar dari berbagai belahan dunia gitu ya, tanpa harus memikirkan harus traveling langsung misalnya atau harus tatap muka langsung gitu. Nah, yang kelima, yang terakhir ini adalah ada 3 hal yang siswa menganggap bahwa ini sangat membantu mereka ketika melakukan pembelajaran di saat pandemi. Yang pertama adalah ketika mereka tahu bahwa mereka bisa melihat kemajuan belajar mereka. Ini penting. Jadi ketika mereka bisa melihat bukti bahwa selama mereka belajar nih ada loh kemajuannya. Itu penting buat mereka. Ini akan sangat membantu. Yang kedua, ketika mereka memiliki pertanyaan dan mereka mendapatkan jawaban untuk pertanyaannya itu. Entah itu melalui mereka melakukan riset sendiri, mencari di search engine misalnya, atau mereka bertanya kepada teman-temannya, atau mereka bertanya kepada Bapak Ibu guru dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang paling penting adalah umpan balik dari guru. Siswa sendiri merasa bahwa umpan balik ini sangat penting, biasa kita kenal dengan sebutan feedback gitu ya, dari Bapak Ibu guru sekalian. Nah, bicara feedback, ini sebelum saya lanjut ke feedback, ke umpan balik, ada pertanyaan, kapan kira-kira waktu yang ideal bagi guru untuk memberikan umpan balik ke siswa? Silahkan diketikkan di chat, menurut Bapak Ibu, kapan waktu yang ideal untuk memberikan umpan balik ke siswa? Baik, Pak Adip, mungkin saya bisa dibantu. Oh ya, saya bisa lihat chat sekarang. Sorry, tadi saya nggak bisa lihat. Sesegera mungkin, ya. Saat pembelajaran selesai, setelah belajar, setelah submit, ketika mereka bertanya, kapan saja, right, di awal pembelajaran dan sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu guru, menarik sekali bahwa Bapak Ibu yang ada di sini memiliki pendapat yang beragam. Nah, kalau ditanyakan ke saya, ya. Jawabannya adalah setiap saat. Ya, jadi tidak ada waktu khusus yang ideal untuk memberikan umpan balik kepada siswa. Sesering mungkin, sedini mungkin itu akan lebih baik. Jadi tidak harus menunggu sampai pembelajaran selesai, tidak harus menunggu sampai anak sudah mau tamat, mau lulus baru dikasih umpan balik, tapi sesegera mungkin. Dan kalau bisa memang, kalau bisa, karena tentu saja tidak mungkin kan kalau setiap hari atau setiap detik diberikan umpan balik misalnya. Jadi berikan umpan balik, karena ini penting sekali. Nah, salah satu cara untuk memberikan umpan balik itu biasanya melalui assessment. Assessment dalam hal ini saya nggak bicara ujian. Ya, jadi assessment ini lebih identik dengan penugasan dari Bapak Ibu guru tentunya. Dan saya yakin bahwa kita semua familiar dengan berbagai bentuk assessment. Ada 3 bentuk assessment, yaitu yang pertama assessment of learning, yang kedua assessment for learning, dan yang ketiga assessment as learning. Saya nggak akan bicara detail panjang lebar mengenai ini, tapi sedikit saja gambaran bahwa assessment of learning ini identik dengan assessment sumatif. Ya, kalau bicara sumatif itu biasanya memang dikasih kapan? Di awal, di tengah, atau di akhir? Di akhir, right? Di akhir pembelajaran itu jadi assessment, namanya juga assessment of learning. Jadi untuk menilai hasil belajar siswa bisa diberikan di akhir tiap tahun ajaran atau bisa diberikan di akhir tiap tahun program, di akhir setiap program. Nah, itu namanya adalah assessment of learning. Bentuknya sumatif, tes sumatif atau assessment sumatif. Nah, yang kedua, assessment for learning. Ini biasanya diasosiasikan dengan formative assessment atau assessment formatif. Nah, kalau kita bicara assessment formatif, bentuknya apa? Diberikannya kapan? Diberikannya ketika pembelajaran itu sedang berlangsung.
itu adalah assessment formatif. Dan bentuknya tidak melulu ujian, tidak melulu tes, bukan hanya kumpulan soal-soal, tidak. Assessment formatif itu bisa sesederhana Bapak Ibu bertanya, paham? Ya, itu mungkin bentuk paling sederhana dari assessment formatif. Kemudian anak ada yang menjawab paham, ada yang ragu-ragu, ada yang nggak menjawab, ada yang bilang enggak, geleng-geleng saya belum paham. Itu sesederhana itu. Kenapa? Karena tentu saja ketika Bapak Ibu mendapatkan jawaban dari mereka, kan nggak mungkin dong kalau misalnya banyak yang bingung, banyak yang geleng-geleng, terus kemudian dilanjutkan pembelajarannya, kan tidak. Artinya Bapak Ibu nanti akan memberikan pertanyaan lanjutan, di mana tidak pahamnya, gitu. Kalau mereka bilang, iya karena ini, karena itu, dan Bapak Ibu nanti akan memberikan solusi atau dengan kata lain memberikan umpan balik. Oke, kalau kurang paham, entah itu diulang atau entah itu Bapak Ibu memberikan alternatif solusi yang lain, itu bisa dilakukan. Karena dilakukannya ketika pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, assessment for learning ini yang paling efektif gitu ya untuk bisa tadi itu gitu meningkatkan motivasi siswa. Karena apa? Ketika tes sumatif, umpan balik diberikan di akhir, itu boleh dibilang kayak udah terlambat gitu. Mereka udah mau ngapain lagi? Kalau sudah mau naik kelas terus kemudian dibilang matematikanya oke, kamu dapat nilai 100 ya udah. Seolah-olah bahwa anak ini udah sempurna, udah nggak ada lagi yang mereka bisa perbaiki. Padahal kan tidak demikian. Gitu ya. Jadi atau bahkan sebaliknya, mungkin bagi siswa yang mendapatkan nilai 55 di fisika, ya udah, berarti anak ini akan merasa bahwa dia nggak bisa di fisika, padahal belum tentu. Mungkin masalahnya bukan di pemahaman dia, mungkin dia punya masalah di rumah, atau bahkan hal-hal lain yang nggak ada hubungannya dengan akademik, misalnya. Sementara kalau assessment for learning, ketika diberikan pada saat pembelajaran berlangsung, umpan baliknya itu diberikan, kemudian si anak merespon dan memperbaiki hasil dan memperbaiki proses pembelajarannya. Nah, ini yang akan jauh lebih efektif sehingga mereka termotivasi gitu ya. Mereka merasa bahwa oke, kalau kita bicara mengenai 1 tahun itu biasanya belajar 10 bulan mungkin ya efektif, maka ketika di akhir bulan pertama katakanlah Bapak Ibu memberikan suatu assessment formatif, kemudian memberikan umpan balik yang tepat, yang efektif kepada para siswa, mereka nanti akan merasa bahwa oh iya, saya masih punya 9 bulan yang akan datang untuk memperbaiki, saya bisa gitu. Paling nggak can do attitude-nya itu udah bisa terbangun dengan assessment for learning ini. Beda kalau udah di ujung ya udah, saya udah nggak bisa, mau ngapain lagi gitu. Dan bahkan guru yang di kelas selanjutnya juga kan tidak mungkin untuk oke, kamu waktu di kelas 4 kekurangannya di mana, atau di kelas 10 kekurangannya di mana, coba kita mulai lagi dari situ, kan itu boleh dibilang nyaris mustahil gitu ya. Biasanya mereka akan tetap melanjutkan sesuai dengan planning mereka masing-masing. Jadi itu. Nah, yang terakhir ini adalah assessment as learning, di mana ini udah boleh dibilang tingkat paling luar biasa ketika kita sudah bisa memotivasi siswa untuk bisa melakukan assessment as learning ini. Artinya mereka melakukan self-assessment, self-evaluation, mungkin bentuk paling sederhananya adalah refleksi. Ya, jadi ditanya misalnya mereka, oke, jadi setiap selesai pembelajaran pahamnya di mana, yang tidak paham apa, yang mungkin masih bingung di mana, itu secara tidak langsung mereka sudah melakukan refleksi, mereka melakukan self-assessment. Dan kalau siswa sudah bisa melakukan ini, maka mereka akan merasa bahwa mereka itu belajar karena butuh, bukan karena disuruh. Gitu ya, jadi bukan karena ngejar nilai, apalagi ngejar nilai gitu ya, tapi lebih kepada oke, saya paham dan ini bermanfaat buat saya, dan kalau saya nggak paham nanti akan begini akibatnya buat saya. Nah, ini yang ingin kita capai gitu ya, assessment as learning. Tapi paling tidak minimal di assessment for learning dulu gitu, yang peran Bapak Ibu guru ini akan sangat signifikan. Nah, kaitan antara assessment for learning dengan Merdeka Belajar, ini ada beberapa yang mungkin saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah perubahan dari ujian nasional menjadi assessment kompetensi minimum dan survei karakter. Ini mudah-mudahan saya nggak salah sebut ya, karena mudah-mudahan ini betul bahwa assessment kompetensi minimum dan survei karakter. Merdeka Belajar itu di mana? AFL-nya tuh di mana? Jadi bukan karena Merdeka Belajar karena sudah tidak ada ujian nasional, diganti dengan AKM, diganti dengan survei karakter, ya Merdeka Belajar seperti itu. Atau assessment for learning-nya di mana? Oh ya, karena udah nggak ada ujian nasional lagi, diganti dengan AKM. Tapi lebih kepada AKM itu diberikannya kapan?
diberikannya adalah 1 tahun sebelum kelulusan. Jadi misalnya kalau saya tidak salah itu di kelas 8, kemudian nanti ada di kelas 11 dan sebagainya. Salah satu tujuannya adalah supaya ketika nanti hasil AKM itu keluar, maka siswa itu diharapkan bisa melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Jadi masih ada waktu 1 tahun lagi untuk melakukan sesuatu nih. Jadi apanya yang perlu diperbaiki, kekurangannya di mana? Tidak per mata pelajaran, tapi lebih kepada bicara mengenai ya literasi membaca gitu ya, kemudian literasi numerasi dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini yang diharapkan gitu, itu bisa mendorong pembelajaran ke arah yang lebih baik. Nah, yang kedua, ketika kita bicara penilaian hasil belajar, itu nantinya akan dilakukan sudah dilakukan melalui penugasan dan portofolio. Ini penting karena penilaian hasil belajar itu tidak ditentukan dari hasil akhir anak atau nilai, tapi lebih kepada penugasan dan portofolio yang mereka buat. Karena di negara-negara maju ini sudah dilakukan gitu ya. Jadi arahnya memang mau ke sana. Arahnya supaya siswa-siswi kita itu bisa lebih terpacu sesuai dengan minat bakatnya masing-masing. Dan ya, bicara mengenai bakat, bahwa siswa ini juga akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Dan mudah-mudahan ini bisa terwujud, meskipun saya yakin ini pasti tantangannya akan luar biasa gitu ya, tapi mudah-mudahan ini bisa diwujudkan ke depannya. Oke, yang terakhir poin dari saya adalah bicara ketika sekolah dimulai. Bagaimana mungkin lebih tepatnya menjaga dan meningkatkan partisipasi siswa ketika sekolah nantinya akan dimulai. Yang pertama tentu saja akan ada kesenjangan dalam pembelajaran di masing-masing siswa, atau kita bicara learning gaps. Nah, ini perlu diidentifikasi dulu nih. Gitu. Jadi ini paling penting, identifikasi bisa dengan apa? Paling sederhana dengan pretest misalnya, Bapak Ibu guru memberikan pretest dari apa yang sudah dipelajari sebelumnya di masa pandemi, atau bisa juga dengan refleksi. Ditanyakan selama pandemi ini kamu belajarnya bagaimana, kesulitannya di mana, apa topik yang sudah kamu kuasai, apa yang menurut kamu masih susah, apa yang menurut kamu sama sekali kamu belum paham dan sebagainya. Atau bisa juga dengan menggunakan checklist. Nah, ini contoh dari kalau di Cambridge itu ada checklist yang bisa dipakai anak, sederhana memang, bahkan mungkin sebagian dari kita merasa bahwa cuma gitu doang. Oke, checklist ini bukan untuk Bapak Ibu guru, bukan hanya untuk siswa, tapi juga untuk Bapak Ibu guru juga. Gitu. Nanti akan saya bicarakan lebih lanjut di slide selanjutnya. Jadi di checklist ini R itu red, amber, green itu menandakan bahwa kalau red itu anak masih belum paham sama sekali, kalau amber itu ya agak-agak bingung sedikit gitu, bingungnya di mana nanti mereka bisa tuliskan di komen, dan greennya itu oke, saya udah pahamin. Gitu. Jadi ini penting gitu ya, dan mudah dilakukan gitu. Jadi tanpa gawai, tanpa akses internet ini bisa dilakukan. Nah, yang kedua setelah tadi mengidentifikasi, kemudian mengatasi kesenjangan pembelajarannya. Jadi setelah tahu mana kira-kira kesenjangan pembelajaran yang banyak anak yang mungkin masih topik apa yang mesti diulang mungkin atau mesti didalami lagi dan sebagainya. Yang pertama itu adalah lakukan adaptasi. Ketika sekolah akan dimulai nanti, ingat bahwa selama 1 tahun lebih anak itu belajar jarak jauh melalui daring. Ya, dengan menggunakan berbagai aplikasi, berbagai teknologi, dengan menggunakan fasilitas lainnya yang dimiliki saat ini, yang Bapak Ibu guru atau siswa miliki saat ini. Nah, ketika masuk ke sekolah tatap muka, itu perlu adaptasi lagi. Jadi nggak bisa kalau langsung nggak pakai gadget, nggak pakai gawai gitu. Jadi langsung kita mulai dengan tanya jawab langsung atau mereka suruh buka buku dan sebagainya. Ini kemungkinan besar tidak akan berhasil karena biar bagaimanapun yang tadinya tatap muka kemudian menjadi daring itu juga perlu adaptasi. Pun sebaliknya demikian. Jadi ini penting gitu untuk dipahami bahwa tidak bisa langsung menghilangkan 100% daring untuk menjadi tatap muka seutuhnya. Nah, yang kedua, metode pembelajaran yang tepat. Jadi metode seperti apa sih gitu yang tepat gitu. Kalau kemarin Bapak Ibu guru selama daring menggunakan berbagai aplikasi misalnya, tapi sekali lagi saya setuju dengan yang tadi Pak Brando Lubis sampaikan di awal bahwa
bukan soal teknologinya gitu ya, bukan soal toolsnya, tapi lebih kepada keterampilan si guru ini menggunakan. Nah, kalau memang itu tidak efektif, ya diganti dengan cara yang lain, mana yang efektif. Metode apa kira-kira yang membuat anak bisa lebih cepat paham, bisa lebih aktif mengikuti pembelajaran dan sebagainya. Kemudian penugasan yang efektif. Nah, selama ini mungkin Bapak Ibu guru memberikan tugas, kalau satu guru memberikan satu tugas dengan banyak hal yang bisa dilakukan, anak-anak akan mengerjakan, iya, tapi mereka mengerjakan hanya sekedar ngumpulin tugas gitu. Nah, kenapa tidak dibuat penugasan yang efektif, di mana Bapak Ibu guru berkolaborasi antar beberapa subjek, kemudian jadi tugasnya satu aja, entah itu project, entah itu portofolio, entah itu apa, cukup satu, atau cukup beberapa, tidak perlu setiap guru memberikan tugas sebanyak 10 misalnya atau apa. Ini anak-anak juga nanti lama-lama akan jenuh dan akan pusing juga gitu, ngerjain tugasnya tidak ada kualitas lagi di situ, lebih kepada sekedar ngumpulin aja. Nah, yang terakhir itu adalah mengukur kemajuan siswa. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa mengukur sejauh mana sih kemajuan yang dibuat oleh siswa ketika pembelajaran kemarin. Nah, ini yang menarik menurut saya karena fokuslah pada hal yang dipahami siswa dulu. Jadi kalau tadi kita bicara checklist ya, di mana ada merah, kuning dan hijau, fokusnya itu kepada justru yang hijau dulu. Gitu. Jadi jangan fokus ke oh ya anak-anak banyak yang belum paham nih tentang pembagian ya. Oke, saya mulai dari sini. Jangan. Kenapa? Disarankan lebih baik mulai dari yang hijau supaya mereka punya rasa percaya diri. Anak ini merasa bahwa oke, saya nggak sia-sia kemarin belajar daring itu, nggak yang langsung ini apa, kok saya tiba-tiba nggak ngerti sama sekali ya. Perasaan kemarin waktu daring agak-agak paham, kok sekarang benar-benar nggak ngerti sama sekali. Nah, ini bahaya. Gitu. Jadi kembali lagi kehilangan motivasi dan tentunya tingkat partisipasinya akan kurang. Nah, keterampilan dan konten itu sama pentingnya. Artinya kita bicara mengenai konten, mengenai topik, iya, tapi jangan lupakan keterampilan yang mungkin sebagian akan hilang, sebagian sudah hilang ketika atau berkurang ketika mereka melakukan pembelajaran daring. Ya, jadi ini perlu diimbangi lagi. Jadi jangan hanya fokus pada konten, tapi fokuslah pada keterampilan. Keterampilan berpikir, keterampilan menganalisa, menganalisis, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, gunakan metode flip learning. Mungkin kalau untuk yang belum begitu familiar, kalau saya melihat flip learning ini, Bapak Ibu menyiapkan video atau meminta anak untuk membaca artikel dan sebagainya di rumah, baru kemudian ketika di sekolah itu akan didiskusikan. Sesederhana itu. Sekali lagi, tidak perlu akses internet mungkin ya, tidak perlu gawai, jadi ini bisa dilakukan di berbagai belahan pelosok negeri di Indonesia. Gitu. Jadi harapannya sih seperti itu, bahwa semua sekolah akan bisa melakukan hal-hal seperti ini. Untuk tahu lebih lanjut ada beberapa link tautan yang bisa diakses nanti. Ada bagaimana panduan bagaimana caranya mengakses pengetahuan, bagaimana caranya merencanakan untuk bisa mengakselerate atau mengakselerasi pembelajaran. Itu dari saya, dan saya sertakan juga untuk Cambridge website kalau Bapak Ibu ingin melihat informasi mengenai kurikulum Cambridge dan bagaimana pendekatan pembelajaran kami. Terima kasih kepada Ibu Dian. Ya, mungkin sedikit yang dapat kami ambil dari pemaparan Ibu Dian pada kesempatan tadi. Mungkin ada hal positif dan negatif yang dapat diambil dari pembelajaran jarak jauh. Kemudian peningkatan motivasi siswa untuk belajar adalah hal yang penting dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian assessment for learning ditujukan untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa dan kemampuan analitik siswa. Kemudian apa yang perlu diperhatikan terkait partisipasi siswa ketika sekolah dibuka kembali, akan adanya kesenjangan pembelajaran ketika sekolah dikembali, dan kemudian apa yang perlu dilakukan oleh guru, mereka perlu mengidentifikasi kemudian mengatasi kesenjangan tersebut dengan apa? Dengan memberikan proses adaptasi, metode pembelajaran yang tepat, kemudian penugasan yang efektif, atau mungkin diberikan tugas-tugas dalam bentuk portofolio, mungkin dari gabungan beberapa mata pelajaran, dan kemudian yang ketiga, cara untuk mengatasi kesenjangan pembelajaran adalah mengukur kemajuan siswa.